Hai guys, saat ini tanggal 7 atau 6. Tanggal berapa ini hari? Tanggal 6 Juni tahun 2025. Tadi malam itu Indonesia melawan Cina di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Dan hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Saat ini kita berada di kuburan Karama. Ini yang pohon besar banyak. Dan tepat di depan kita adalah kuburan dari Karamaya di Lembang Ganterang Lohe, Kabupaten Selayar. Di kuburan ini masih asri, banyak pohon-pohon besar yang dibiarkan tumbuh dan tidak ditebang. Salah satu keunikan dari kuburan yang ada di sini itu masyarakat di kampung tidak diperkenankan jika ada keluarganya yang meninggal itu dibatu, maksudnya dicor semen. Jadi dibiarkan. Ini baru-baru datang bunga keluarga tadi. Dibiarkan alami, dia menggunakan batu, kemudian nisannya itu pakai kayu atau batu sehingga kalau sudah bertahun-tahun hancur. Ini tidak boleh ada yang disemen. Makanya kalau ada kuburan keluarga yang bertahun-tahun tidak diziarahi oleh keluarganya, maka kuburannya itu akan tenggelam dan tidak ditahu lagi siapa yang dikuburkan di sana. Yang tahu itu mungkin yang saksikan waktu dikebumikan. Nah, salah satu manfaat sebenarnya hikmah kenapa kuburan-kuburan di sini itu tidak dibatu adalah supaya keluarganya itu rajin datang berziarah, paling tidak sekali atau 2 kali dalam setahun, supaya tanda nisannya itu tidak hilang. Nah, kalau di situ yang khusus yang bisa tidak? Di sini ini tadi yang pertama tadi itu ada bata khusus di kuburan itu adalah kayak raja begitu. Saya tidak terlalu paham juga cerita-cerita rakyat yang ada di kampung. Nah, sekitar 100 meter dari kuburan sana itu ada di sini. Konon katanya ini adalah saudara beliau. Masyarakat biasa menyebutnya Tidak Babana. Masih bagus. Di Selayar itu kan masih banyak pohon kelapa, dan tepat di atasnya ini kuburan itu ada pohon kelapa. Pernah suatu ketika ada buah kelapa jatuh, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian jatuh tepat di ujung nisan ini. Kemudian kelapa itu membuat nisan ini patah. Waktu Idul Fitri kemarin sempat jatuh kembali, kemudian saya yang benarkan posisinya begini. Saya yakin masih saya yang pasang dulu ini, tidak ada orang lain. Karena memang kuburannya ini tersendiri. Di sekitar sini ini tidak ada kuburan. Di sana lagi. Jadi jarang biasa ada orang datang ke sini berziarah atau sekadar membersihkan. Ada kemungkinan ini kotorannya masih waktuan Lebaran Idul Fitri kemarin. Atau mungkin ada yang pernah juga, karena kalau dalam 3 bulan tidak mungkin begini kotorannya, pasti lebih banyak lagi.
Nah, menurut kepercayaan orang-orang tua dulu di sini, untuk cari berakana biasanya yang dibawa itu adalah anak kecil yang baru belajar bicara, ataukah sudah umur beberapa tahun tapi belum fase berbicara, tidak lancar bicara doh. Nah, saya pernah saksikan langsung ada dulu anak-anak yang tidak tahu bicara bagus, tidak lancar, tapi dia dibawa ke sini nggak siarah, tapi bawa, pernah aku bahas di kelas ya, yang kelas 8 di tahun ini semester 1. Bawa ayam 2 ekor, masih ingat gitu, ayam 2 ekor. Ada beras kuning, beras merah, kue cucur kayaknya ada juga, sama gabah yang padi itu. Nah, dibawa ke sini. Tidak tahu apakah anak itu bisa bicara, tapi kalau tidak salah aku dengar bisa berbicara itu anak-anak sekarang. Tentu kita tidak percaya, tidak boleh terlalu yakin bahwa kuburan ini yang membuat anak tersebut berbicara. Pasti ada usaha dari orang tua, tetapi ada kajian tersendiri yang maksudnya kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi tidak boleh juga membenarkan begitu saja. Kita harus mengkaji ataukah mencari alasan-alasan, bukan berarti mau dibenarkan. Bingung gue apa gue bilang, jelas ada begitu, dan masih ada yang masih percaya begituan sampai sekarang ya. Ini sudah ya, bersih, kita baca doa dulu. Ya, mungkin kita akan datang ke sini beberapa bulan ke depan kalau libur semester genap nanti di tahun 2025 ini. Mungkin kita akan berkunjung lagi. Satu kebiasaan kami kalau pulang kampung itu sudah sholat Jumat pasti pergi berziarah, dan tujuan utama kita berziarah adalah 2 orang ini. Masih bersih, mungkin ada yang datang berziarah sepupu. Ini adalah Jumalang. Jumalang itu kakekku, bapakku. Saya kira ada yang datang berziarah, membersihkan. Karena biasanya kalau baru datang dari Bantaeng, biasanya menumpuk sampah-sampah di sini. Kalau ini namanya adalah siapa namanya? Dembora. Dembora ini adalah baisang. Apa bahasa Indonesia baisang itu kah? Biasanya kakekku. Saya punya om, punya istri, namanya Tante Mari, dan ini bapak. Ya, waktu saya pertama kali datang ke sini masih kecil, itu nisannya masih ada, nisan kayunya 2 memang nisannya. Nisan kayu ini kalau tidak salah ada di sini, di situ dulu. Tapi sudah tua. Beliau ini meninggal sekitar mungkin 2 bulan sebelum saya lahir. Jadi usia nisan ini sudah berapa tahun, Dik? 29, jadi 29 umurku, menjelang 29 tahun. Nah, meskipun begitu bapakku beberapa hari mungkin atau di hari meninggalnya itu
cari nisan batu, dan inilah yang bertahan sampai sekarang. Bapakku tulis lontar di sini. Ju, ini Ju, ini Ma, bentar ya, ya, ini Ju, ini Ma mulai pudar ya, ini Lang. Harusnya ada garis di sini. Sini garisnya juga sudah hilang kapan? Ditutupi sama jamur. Dan batu ini sudah terkikis sehingga tulisan lontar ini mulai menghilang. Saya tidak pernah lihat langsung beliau ini. Beliau meninggal beberapa bulan sebelum saya lahir. Apalagi ini kalau tidak salah tahun 1995, setahun sebelum saya lahir. Saya kira demikian untuk hari ini. Perjalanan kita di Lembang di Idul Kurban tahun 2025. Ya, di sini tetap banyak pohon-pohon besar. Mungkin kalau saya meninggal nanti dan mungkin saya sudah pindah ke Selayar, bukan bertugas di Bantaeng lagi. Mungkin salah satu keinginan saya kalau ada anakku nanti, maka dimakamkan di sini. Tidak panas. Setidaknya kalau dalam kubur itu mungkin panas karena dosa-dosa. Alhamdulillah. Tidaknya di luar tidak panas. Jadi kalau ada orang berziarah dan ziarahi ke anak-anakku ataukah kalian nanti, kalian tidak kepanasan karena di sekeliling kubur saya nanti itu banyak pohon-pohon begini. Assalamualaikum.